me, O blessed thought, O words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi saudaraku. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bulan ini tepatnya tanggal 24 November 2022, Bala Keselamatan telah berkarya dan berdiri di Indonesia selama 128 tahun sejak kehadirannya di Sapuran, Jawa Tengah sampai saat ini. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu oleh karena dampak COVID-19, krisis ekonomi yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina, perang dagang antara China dan Amerika, bencana-bencana alam, kita percaya Bala Keselamatan tetap berdiri teguh dan selalu aktif dalam pelayanan, khususnya pelayanan rohani, sosial, pendidikan, dan medis. Walaupun begitu banyak tantangan, namun karena penyertaan dan kasih setia Tuhan, maka Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong Bala Keselamatan. Saya percaya kita semua yang bergabung dalam Bala tercinta ini akan senantiasa kuat dan teguh untuk melanjutkan perjuangan William Booth untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Menguatkan hati dan meneguhkan hati, itulah yang harus dilakukan oleh warga Bala Keselamatan supaya tetap bertahan, bahkan berkarya di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Saudaraku, Yosua 1 ayat 7 berkata seperti ini, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kunci atau rahasia keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan
hendak tekankan bagi Yosua, umat Israel, dan tentunya kita semua adalah: 1. Kuat dan teguh hati. Yang kedua, bertindak hati-hati. Yang ketiga, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan yang keempat, hidup dalam firman-Nya. Kuat dan teguh hati dibutuhkan oleh setiap warga dan prajurit bala keselamatan agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia. Kuat dan teguh artinya kita mengambil langkah iman untuk setia sampai akhir hidup kita. Jikalau sampai hari ini kita dapat menikmati kasih setia dan anugerah Tuhan, mari kita pertahankan. Jangan kita jual, jangan kita buang, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Karena begitu banyak orang mundur karena derasnya pencobaan dan tantangan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang teguh hatinya. Sekalipun resikonya mereka harus masuk di perapian yang panas, sekalipun harus masuk di goa singa, maka Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh memandang dan mengimani bahwa Tuhanlah menjadi penolong dan juru selamat mereka. Hidup kita ini seperti roda yang terus menggelinding dan berputar. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Ketika roda kita sedang ada di atas, ibaratnya kita sedang ada di puncak kejayaan, bahagia, berhasil, menang, dan sangat luar biasa. Namun kadangkala roda kita ada di bawah. Kita sedang terguncang, kita sedang gagal, kita sedang terpuruk, kita sedang dirundung duka. Dan Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa? Sebab Tuhanlah yang memegang kendali roda kehidupan kita. Berikutnya adalah bertindak hati-hati. Saudara, bertindak hati-hati ini sangat perlu. Hati-hati dalam segala hal. Hati-hati dalam melangkah. Kalau kita sedang berjalan, ketika kita sedang melangkahkan kaki, kita perlu hati-hati dan perlu fokus. Banyak orang melangkah atau berjalan tetapi fokusnya kepada smartphone. Akhirnya harus terpeleset dan jatuh karena tidak lagi memperhatikan di depan ada got sehingga harus jatuh ke got. Kita harus hati-hati, harus fokus. Kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati berbicara, hati-hati mengungkapkan perasaan kita, apakah itu di medsos atau secara langsung. Hati-hati, sebab jari-jari kita ini bisa berbahaya. Karena perkataan atau kalimat yang menyakitkan itu dampaknya sangat luar biasa. Akan membuat orang lain sakit hati atau frustasi. Juga bisa menimbulkan pertengkaran. Sebab itu firman Tuhan menasehatkan kita harus bertindak hati-hati. Sebab jika kita ceroboh dan lalai, maka bahaya mengancam hidup kita. Berikutnya adalah jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan sekedar penunjuk jalan, tetapi Yesus menuntun, membimbing, bahkan menggendong kita
melewati jalan-jalan kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari, kita seperti anak-anak yang ingin bebas mencari jalannya sendiri. Bukankah anak-anak seringkali melepaskan diri ketika dituntun oleh orang tuanya? Mereka ingin berlarian bebas. Akhirnya mereka jatuh terjerembab. Akhirnya mereka hilang atau mereka tersesat. Saudara, betapa seringnya anak-anak Tuhan tidak lagi mengikuti jalan Sang Gembala Agung, lalu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa yang begitu dalam, gagal menjaga kesucian hidup. Sebab itu benar firman Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya kita harus fokus kepada jalan yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jangan sampai kita salah melangkah. Berikutnya adalah hidup dalam firman-Nya. Rahasia hidup yang berkemenangan adalah ketika kita hidup dan menghidupi firman itu, berpegang pada kebenaran firman-Nya. Dalam firman-Nya ada janji-janji yang tidak pernah diingkari. Ada kekuatan, ada nasihat, ada teguran, ada penghiburan. Injil Kristus, firman Tuhan akan membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Peganglah janji Tuhan. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Janganlah kecut dan tawar hati. Memang benar saudara, kadangkala kita merasa kecut dan tawar hati. Mungkin karena penyakit yang kita alami tidak kunjung sembuh. Mungkin ada krisis ekonomi di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada masalah dalam pendidikan anak-anak kita yang biayanya begitu mahal. Begitu banyak hal yang membuat kita merasa kecut dan tawar hati, takut dan gentar. Tetapi inilah perkataan firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, roda hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Apakah jalan kita rata? Jalan kita berliku, berbatu-batu dan begitu terjal? Kita terus ada dalam genggaman dan rangkulan kasih Kristus. Kita aman bersamanya. Apapun yang terjadi, maka Yesus Kristus akan tetap menjadi kekuatan yang selalu setia menopang kita. Mari warga bala keselamatan tetap kuat dan teguh meraih kemenangan dalam peperangan iman, tetap taat dan setia sampai kita mendapat mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Kami percaya ketika kami menjalani hari ini, penyertaan Tuhan sempurna. Sebagaimana firman-Mu yang menjadi peneguhan bagi kami, bahwa Engkau menjadi kekuatan dan penolong kami, sehingga kami tidak perlu merasa kecut dan tawar hati, sebab tangan-Mu yang penuh kuasa menyertai kami. Kami mohon pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini ketika kami melakukan seluruh aktivitas kami. Waktu kami bekerja, waktu kami belajar, waktu kami ada di rumah
di perjalanan. Mari Tuhan, Engkau lindungi, Engkau pelihara kami, meluputkan kami dari mara bahaya. Dan biarlah hidup kami sepanjang hari ini akan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mid scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by water still or troubled sea, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory's won, in death's cold wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me.